Halo Sobat Kelana, pada video ini kita akan menjelajah ke ujung timur Pulau Jawa dan mengeksplorasi salah satu taman nasional dengan landscape terlengkap di Indonesia, yaitu Taman Nasional Baluran. Wilayah ujung timur Pulau Jawa yang terdiri dari 3 kabupaten yaitu Situbondo, Bondowoso, dan Banyuwangi merupakan wilayah penghubung Pulau Jawa dan Bali khususnya bagi distribusi logistik. Jalur jalan nasional yang membentang sepanjang Jawa Bali melintasi kawasan ini. Sebut saja jalur Pantura yang legendaris. Jalur ini melanjutkan Jalan Raya Anyer Panarukan yang dibangun masa kolonial dengan melintasi Situbondo hingga Banyuwangi. Selain itu, terdapat juga jalur selatan yang membentang mulai dari Malang, Lumajang, Jember, hingga Banyuwangi. Di balik vitalnya jalur jalan nasional tersebut, kawasan ujung timur Pulau Jawa menyimpan segudang potensi wisata. Beberapa di antaranya adalah Kawah Ijen dengan pesona Blue Fire-nya, Pantai Bangsering dengan keindahan bawah lautnya, Kampung Osing dengan kearifan lokalnya, dan masih banyak lagi. Nah, kali ini kita berkesempatan untuk menjelajah Taman Nasional Baluran, kawasan konservasi alam yang terkenal dengan julukan Little Africa atau Afrika Van Java. Taman Nasional Baluran terletak di perbatasan antara Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi, tepatnya di Desa Wonorejo, Kecamatan Banyu Putih, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Secara administratif, memang Taman Nasional Baluran berada di wilayah Kabupaten Situbondo. Tapi jika dihitung secara jarak, lokasinya lebih dekat dengan Kabupaten Banyuwangi. Untuk mencapai Taman Nasional Baluran, Sobat Kelana bisa berkendara dari arah Surabaya yang memakan waktu perjalanan sekitar 6 jam. Dari kota Surabaya, Sobat Kelana mengarungi Jalan Pantura Timur, melewati Pasuruan, Probolinggo, dan Situbondo. Setelah memasuki Desa Sumberwaru, Kecamatan Banyu Putih, jalan utama Pantura akan berbelok ke arah selatan menuju Banyuwangi. Disinilah titik awal kawasan Taman Nasional Baluran berada. Sobat Kelana juga dapat mencapai Taman Nasional Baluran ini dengan menggunakan transportasi bus. Bus-bus antar kota antar provinsi maupun antar kota dalam provinsi yang melintasi jalur Pantura pasti melewati pintu gerbang Taman Nasional Baluran. Letak Taman Nasional Baluran yang berbatasan dengan Kabupaten Banyuwangi juga memungkinkannya diakses dengan menggunakan kereta api. Sobat Kelana yang ingin menjelajah pesona Banyuwangi dan sekitarnya dapat memanfaatkan transportasi kereta api dengan turun di stasiun terminus Ketapang. Kereta api untuk menuju stasiun Ketapang pun sudah banyak pilihan rute dan kelasnya. Rute kereta api terjauh dari stasiun Ketapang adalah stasiun Cilacap yang dilayani kereta api Wijaya Kusuma. Sobat Kelana yang berasal dari Jakarta dapat transit terlebih dahulu di stasiun Yogyakarta, Solo, maupun Surabaya sebelum menuju Ketapang, Banyuwangi. Stasiun Ketapang ini letaknya sangat strategis, berdekatan dengan Pelabuhan Ketapang yang melayani penyeberangan Jawa Bali maupun Pelabuhan Tanjung Wangi yang melayani pelayaran jarak menengah dan jarak jauh.
Alternatif lainnya yang dapat Sobat Kelana pilih adalah jika Sobat Kelana lebih nyaman menggunakan transportasi udara. Saat ini sudah ada penerbangan beberapa maskapai menuju Bandara Blimbing Sari Banyuwangi yang bisa Sobat Kelana gunakan untuk sampai ke Taman Nasional Baluran. Sobat Kelana dapat mengambil rute pendek dari Banyuwangi menuju Desa Wonorejo yang jaraknya sekitar 35 km. Dari Banyuwangi, Sobat Kelana dapat menyewa mobil, sepeda motor, atau mengikuti open trip yang sekarang ini menjadi tren wisata di Indonesia. Dari sekian banyak alternatif menuju Taman Nasional Baluran, pastinya Sobat Kelana harus menggunakan kendaraan sendiri untuk menjelajah kawasan dalam Taman Nasional Baluran. Dari pusat informasi pengunjung, Sobat Kelana perlu menempuh jarak sejauh 12 km untuk menuju kawasan Savana Bekol dan 15 km untuk menuju kawasan Pantai Bama. Nama Taman Nasional Baluran diambil dari nama gunung yang berada di daerah ini, yaitu Gunung Baluran. Di dalam Taman Nasional Baluran, Sobat Kelana dapat berkendara melewati kawasan hutan menuju Savana Bekol. Kondisi jalannya relatif sempit, namun bisa menampung 2 kendaraan berlawanan arah. Saat ini jalannya sudah beraspal jika dibandingkan dengan beberapa tahun lalu yang kondisi jalannya masih berupa bebatuan, kerikil, dan tanah. Dari pusat informasi pengunjung yang merupakan gerbang menuju Taman Nasional Baluran, Sobat Kelana kemudian menuju Savana Bekol yang berjarak 12 km dengan perjalanan selama 40 menit. Oh iya, Sobat Kelana, untuk menempuh jarak 12 km kita dapat memakan waktu sekitar 40 menit karena ada batasan kecepatan di dalam kawasan Taman Nasional yaitu 20 km per jam. Hal ini merupakan peraturan berkendara di dalam area konservasi terutama Taman Nasional yang ada di Indonesia. Peraturan ini tentu saja untuk menjaga ekologi yang ada di sepanjang perjalanan. Siapa tahu terdapat sekawanan hewan yang melintas di depan kita.
Dilihat dari sejarahnya, kawasan Baluran berawal dari kawasan cadangan hutan jati bernama Jati Bos Bitakol yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial Belanda di tahun 1920. Jati Bos Bitakol merupakan penopang perkebunan tebu di Asem Bagus dan Wongsorejo, serta perkebunan kopi di Selo Giri. Pada tahun 1928, pria Belanda bernama Aha Ludeboer menjelajah kawasan dalam Baluran. Sebelum tahun 1928, Ludeboer yang memiliki daerah konsesi perkebunan di Labuhan Merak dan Gunung Mesigit pernah singgah di Baluran. Dia menaruh perhatian dan meyakini bahwa Baluran mempunyai nilai penting untuk perlindungan satwa, khususnya jenis mamalia besar. Berangkat dari laporan tersebut, Direktur Kebun Raya Bogor, Karel Willem Damerman, menetapkan kawasan Taman Nasional Baluran sebagai hutan lindung pada tahun 1930. Statusnya kemudian diubah menjadi Suaka Marga Satwa oleh Gubernur Hindia Belanda, Tjarda van Starkenborst-Stachouwer pada tanggal 25 September 1937. Penetapan ulang sebagai Suaka Marga Satwa dilakukan pasca kemerdekaan oleh Menteri Pertanian dan Agraria Republik Indonesia pada tanggal 11 Mei 1962. Status Taman Nasional diperoleh pada tanggal 6 Maret 1980 oleh Menteri Pertanian dan dikukuhkan lagi pada tahun 1997 oleh Menteri Kehutanan. Luas lahan keseluruhan Taman Nasional Baluran seluas 25.000 hektar yang berbatasan dengan Selat Madura di sebelah utara, Selat Bali di sebelah timur, Desa Wonorejo dan Sungai Bajulmati di sebelah selatan, serta Sungai Klokoran dan Desa Sumber Anyar di sebelah barat. Wilayahnya dibagi menjadi zona inti seluas 12.000 hektar, zona rimba seluas 5.537 hektar, zona pemanfaatan intensif seluas 800 hektar, zona pemanfaatan khusus seluas 5.780 hektar, dan zona rehabilitasi seluas 783 hektar. Pengelolaannya dibagi dua menjadi Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah 1 Bekol dan Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah 2 Karangtekok. Seksi Wilayah 1 meliputi Sanggra Lokabama, Lempuyang, dan Perengan. Sedangkan Seksi Wilayah 2 meliputi Sanggra Loka Watu Numpuk, Labuhan Merak, dan Bitakol. Kawasan Taman Nasional Baluran sebagian besar merupakan savana. Secara geologi, kondisi tanahnya terbagi menjadi tanah pegunungan dan tanah dasar laut. Kondisi tanah pegunungan terdiri dari tanah vulkanik yang berbatu-batu dengan lereng gunung cukup tinggi dan curam. Beberapa tanah pegunungan juga berjenis tanah aluvial. Sedangkan tanah dasar laut hanya ada di dataran pasir sepanjang hutan bakau. Di dataran rendah, setengah luasnya merupakan tanah hitam yang ditumbuhi rumput savana. Tanah hitam ini membentuk daerah yang subur dan mengandung banyak mineral. Ketinggian daratannya terbagi menjadi tanah datar, tanah bergelombang, dan tanah terjal. Tanah yang datar memiliki ketinggian antara 0 hingga 124 meter di atas permukaan laut. Tanah yang bergelombang memiliki ketinggian 125 hingga 900 meter di atas permukaan laut. Sedangkan tanah yang terjal memiliki ketinggian lebih dari 900 meter di atas permukaan laut. Batu karang yang terjal terhampar pada garis pantai di area Mesigit, Balanan, dan Montor. Luas tanah datar sekitar 1.500 sampai 2.000 hektar di bagian tenggara yaitu savana Bekol, Semiang, dan sekitarnya. Tanah bergelombang mencakup daerah sekitar 8.000 hektar, yaitu savana Balanan, Keramat, Palpat, Labuhan Merak, Air Tawar, Karangtekok, dan sekitarnya.
Kawasan Taman Nasional Baluran ini dibagi menjadi beberapa pos pengamatan, di antaranya Batangan. Di sini terdapat peninggalan sejarah berupa Goa Jepang. Selain itu, lokasi ini juga menjadi tempat pengamatan burung merak pada musim kawin antara bulan Oktober dan November. Fasilitas yang ada di sini antara lain pusat informasi pengunjung dan kantin. Bekol dan Semiang. Di sini terdapat fasilitas pengamatan satwa seperti ayam hutan, merak, rusa, kijang, banteng, kerbau liar, dan burung. Fasilitas yang ada di sini antara lain kantin, wisma peneliti, wisma tamu yang sekarang sudah tidak beroperasi lagi, dan menara pandang. Bama, Balanan, dan Bilik. Di sini merupakan lokasi wisata bahari, lokasi memancing, menyelam atau snorkeling, dan atraksi perkelahian antar rusa jantan, dan atraksi kawanan kera abu-abu yang memancing kepiting atau rajungan dengan ekornya pada saat air laut surut. Manting dan air kacip. Di sini terdapat sumber air yang tidak pernah kering sepanjang tahun dan merupakan habitat macan tutul. Popongan, Sejile, Sirontoh, Kalitopo. Di sini terdapat fasilitas untuk naik sampan di laut yang tenang, melihat berbagai jenis ikan hias, dan lokasi pengamatan burung migran. Curah Tangis. Di sini terdapat fasilitas untuk kegiatan panjat tebing dengan tinggi 10-30 meter dan kemiringan sampai 85%. Dari sekian banyaknya pos pengamatan di Taman Nasional Baluran, kita jelajahi dua pos yang memang banyak dikunjungi, yaitu pos Savana Bekol dan pos Pantai Bama. Taman Nasional Baluran memiliki aneka spesies pohon, yang beberapa diantaranya merupakan tanaman khas dari daerah ini, seperti bidara atau bekol, mimba, dan pilang. Tanaman-tanaman tersebut memiliki keistimewaan karena dapat beradaptasi dengan kondisi gersang. Pohon lain yang juga tahan terhadap kemarau adalah pohon kemiri, gebang, api-api, asam, gadung, kendal, manting, dan kepuh. Dari sekian banyak vegetasi yang berada di Taman Nasional Baluran, terdapat satu pohon yang menjadi ikon dari Taman Nasional ini, yaitu pohon bidara, atau orang Situbondo dan Banyuwangi menyebutnya pohon bekol. Pohon bekol menjadi ikon dari Taman Nasional ini karena tumbuh di kawasan savana. Keberadaan pohon-pohon bekol ini menambah indahnya hamparan padang rumput seperti savana Afrika. Tidak hanya menjadi tempat bagi banyak spesies pohon saja, Taman Nasional Baluran juga merupakan habitat bagi berbagai spesies mamalia, seperti banteng, kerbau, ajak, rusa, kancil, macan tutul, dan kucing bakau. Nah, jika Sobat Kelana memperhatikan, logo dari Taman Nasional Baluran menampilkan hewan banteng. Oleh karena banteng merupakan hewan endemik dari Baluran, maka hewan ini menjadi maskot dari Taman Nasional Baluran.
Selain beraktivitas secara liar, di Taman Nasional Baluran ini juga terdapat situs penangkaran banteng sebagai upaya konservasi satwa yang sudah sangat langka ini. Selain itu, Baluran juga merupakan rumah bagi berbagai spesies burung, khususnya burung-burung langka seperti burung layang-layang api, ayam hutan merah, cengkareng, enggang, tuwuk atau tuwur Asia, merak, bangau tongtong, dan elang berontok. Taman Nasional Baluran sering dijuluki sebagai Afrika Van Java atau Little Africa in Java karena bentang alamnya mirip dengan Afrika di mana terdapat padang savana luas yang penuh satwa liar. Sejauh mata memandang yang tampak adalah padang rumput, pohon-pohon yang meranggas, dan bebatuan. Pada musim hujan, terutama pada bulan-bulan November, Desember, Januari, hingga Februari, kawasan savana Bekol akan terlihat menghijau ditumbuhi oleh rerumputan. Sementara pada musim kemarau, terutama pada bulan Juli hingga Agustus, landscape savana Bekol berubah menjadi padang tandus layaknya savana di Afrika. Di area savana Bekol ini, Sobat Kelana dapat menyaksikan secara langsung aktivitas satwa liar seperti rusa, kerbau liar maupun banteng. Jika beruntung, burung-burung eksotis seperti merak dan ayam hutan juga terkadang muncul dan terlihat. Untuk satwa karnivor endemik seperti macan tutul Jawa biasanya beraktivitas pada malam hari. Di setiap area pos pengamatan terdapat pembatas berupa patok-patok kayu di mana pengunjung atau wisatawan dilarang melewati batas-batas tersebut. Tentu saja sekali lagi untuk menjaga ekologi yang ada. Di area savana Bekol, Sobat Kelana dapat mengabadikan momen dengan berfoto di berbagai spot yang sangat indah dan cantik. Di beberapa titik sudah disediakan area berfoto baik dengan latar belakang hamparan savana yang luas, pohon bidara, atau pohon bekol, deretan tengkorak banteng dan kerbau liar, maupun gunung Baluran. Semua spot foto ini akan menambah koleksi foto Sobat Kelana yang instagramable. Oh iya, penting bagi Sobat Kelana untuk mewaspadai kera-kera yang ada ya, karena tidak jarang kera-kera ini usil dan mencuri barang bawaan Sobat Kelana.
Selain melihat dari bawah, Sobat Kelana juga dapat melihat indahnya savana Bekol dari ketinggian dengan memanfaatkan menara pandang. Menara pandang Bekol ini tingginya sekitar 11 meter yang berdiri di puncak Bukit Bekol dengan ketinggian 64 meter di atas permukaan laut. Perjalanan menuju puncak menara membutuhkan stamina yang cukup baik karena harus menaiki puluhan anak tangga. Namun setelah mencapai puncak menara, pemandangan sepertiga dari Taman Nasional Baluran terlihat indah dengan latar belakang Gunung Baluran yang menjulang tinggi. Setelah puas mengeksplorasi savana Bekol, kita lanjutkan perjalanan menuju Pantai Bama. Dari savana Bekol, Pantai Bama berjarak sekitar 3 km. Tuh. Kawanan. Dewan. Tiba di lokasi pantai, Sobat Kelana akan disambut dengan kawanan kera abu-abu ekor panjang. Pantai Bama selain dikenal sebagai pantai dengan air jernih dan hamparan pasirnya yang putih,
juga menjadi habitat bagi sekawanan hewan liar seperti kera dan berbagai burung langka endemik Jawa Timur. Keunikan Pantai Bama yang lain adalah lokasinya yang dikelilingi oleh tumbuhan mangrove. Berjalan ke arah barat, menyusuri jalan setapak, Sobat Kelana dapat menyaksikan eksotika tumbuhan mangrove dari dekat dengan menyusuri jembatan pandang. Ujung jembatan pandang yang teduh kerap menjadi lokasi bagi para pengunjung pantai yang ingin melakukan aktivitas memancing. Selain dikenal dengan berbagai keunikannya, Pantai Bama juga dilengkapi dengan beberapa fasilitas penunjang wisata, seperti kamar bilas, kantin, dan tempat istirahat. Dahulu terdapat wisma penginapan dengan pemandangan pantai di depannya. Namun semenjak pandemi, wisma-wisma ini sebagaimana wisma-wisma di Savana Bekol tidak beroperasi seiring dengan ditutupnya kawasan Taman Nasional Baluran mengikuti kebijakan PPKM. Setelah Taman Nasional dibuka kembali, wisma-wisma ini tidak ikut dibuka. Informasinya untuk mendukung homestay yang dimiliki oleh warga sekitar Taman Nasional. Selain dikunjungi pada siang dan sore hari,
Pantai Bama yang juga merupakan menjadi destinasi wisata unggulan di Situbondo dengan pemandangan matahari terbitnya banyak dikunjungi wisatawan sejak pagi hari. Setelah lelah menjelajah baik savana maupun hutan mangrove, saatnya bersantai di pantai. Sobat Kelana dapat bermain pasir putih, berenang di tepian, atau duduk-duduk santai sekedar melepas lelah. Di area pantai juga disediakan ayunan yang dapat digunakan sebagai sarana pelepas lelah. Menjelajah keseluruhan Taman Nasional Baluran tidak cukup dilakukan dalam waktu 1 hari. Selain Savana Bekol dan Pantai Bama, masih banyak area yang belum terjamah. Untuk itulah, menginap di homestay penduduk menjadi pilihan yang tepat bagi Sobat Kelana untuk menjelajah seluruh area Taman Nasional Baluran. Namun, bagi Sobat Kelana yang hanya memiliki sedikit waktu, menjelajah Savana Bekol dengan vegetasi dan faunanya serta Pantai Bama dengan hutan mangrove-nya sudah lebih dari cukup. Terlebih lagi, Sobat Kelana yang membawa si kecil tentu saja akan menjadikan pengalaman yang tidak terlupakan. Sekian perjalanan Suara Kelana kali ini di Taman Nasional Baluran Situbondo. Jagalah alam, maka alam akan menjagamu. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dukung terus channel ini dengan klik tombol like dan subscribe. Jangan lupa untuk komen dan share sebanyak-banyaknya ya. Tetap sehat, tetap semangat, supaya kita bisa terus berkelana.